Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan tadabbur hadis tentang 3 faktor yang membawa bahagia keluarga. Insya Allah buku makalahnya dijamak bulan depan karena kemarin sudah saya bikin pas ke tukang fotokopinya libur tahun baru. Jadi insya Allah nanti bulan depan dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Waqi an Sufyan an Habib bin Abi Sabit. Haddasani Jamilun akhbarona wa Mujahidun an-Nafi bin Abdul Haris. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adatil mar'i al-jarus salih wal markabul hadi wal maskanul wasi'. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Kata beliau, haddasana Waqi' an Sufyan dari Habib bin Abi Sabit. Dia mengatakan haddasani Jamil ahbarona wa Mujahid an Nafi bin Abdul Haris. Dia mengatakan bahwa Rasul bersabda, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang, al-jarus salih, tetangga yang soleh, al-markabul hani, transportasi yang menyenangkan, wal maskanul wasi, dan tempat tinggal yang leluasa. Dan redaksinya hampir sama, baik yang diriwayatkan oleh Ahmad yang kita kutip, Abu Daud atau Hawi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Hanya urutannya yang berbeda. Jadi ada yang mendahulukan al-jarus soleh, ada yang mendahulukan al-maskanul wasi, kemudian ada juga yang mengatakan al-mar'atus solihah, al-maskanul wasi. Jadi kalau riwayat Ibnu Hibban yang lahir 270 wafat 354, itu bukan 3 tapi mar'atus soleh, maskanul wasi', al-jarus soleh, markabul hani. Jadi ada 4. Kemudian Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini, al-jarus soleh, manjilul wasi, markabul hadi. Sedangkan Al-Baihaqi yang lahir 384 wafat 458 mendahulukan al-maskanul wasi. Jadi intinya sama, cuman urutannya yang berbeda. Kemudian sanad hadisnya saja ada yang banyak seperti Al-Baihaqi, karena beliau itu muhaddis, boleh dikatakan terakhir yang menyusun Al-Masadir Asliyah. Karena terakhir tentu saja akan banyak sanad yang dia gunakan. Kemudian Al-Hakim agak sedikit, karena dia lahir 333, wafat. Kemudian dan Imam Ahmad tentu saja akan lebih sedikit lagi. Jadi iya Allah merenangnya
Dan riwayatnya sudah saya sampaikan nanti secara rinci. Tasih hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, tapi bukan di dalam Sahih Bukhari. Itu di dalam Adabul Mufrad. Jadi karena tidak diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, maka tidak saya kutip dari Sahih Bukhari tersebut. Tapi saya kutip di riwayat Ahmad. Ya. Ini ada suara yang luar, jadi saya matikan dulu suara luar. Hadis diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari di dalam Al-Kitabul Mufrad. Al-Baihaqi, Abdul Hamid, dan Al-Hakim. Menurut Nasiruddin Albani, kritikus hadis di abad ke-20, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ini termasuk hadis sahih. Jadi bisa dijadikan dasar hukum. Para muhadis menyatakan hadis ini yang berbeda susunannya. Ada yang mendahulukan al-maskanul wasi, seperti yang saya katakan. Ada yang mendahulukan al-mar'atus sholih. Ada juga al-jarus sholih. Namun isinya sama. Namun ada satu riwayat tambahan al-mar'atus sholihah. Sehingga menjadi 4. Sedangkan Waqi yang dikutip oleh Imam Ahmad adalah guru beliau. Beliau adalah Waqi al-Jarrah, dikenal dengan julukan Abu Sufyan, termasuk tabi al-atba, tabi'in. Orang Kufah, wafat tahun 156. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad cukup banyak, 1822, juga oleh Bukhari, oleh Muslim, dan lain-lain. Beliau menerima hadis ini Waqi dari Sufyan bin Abi Sa'id al-Masruq atau bin Masruq, dikenal dengan nama Abu Abdillah, sebagai atba tabi'in, orang Kufah, wafat 161. Dan dari beliau menerima hadis dari Habib bin Abi Sabit, dan Imam Ahmad meriwayatkan 126, dan beliau menerima bin Sabit ini dari Jamil, yang merupakan sebagai tabi'in. Dan beliau menerima dari Mujahid. Jadi tabi'innya ada 2 ya, Jamil dan Mujahid. Tapi dua-duanya baik Jamil maupun Mujahid menerima hadis dari Nafi' bin Abdul Haris. Yang inilah sahabat yang meriwayatkan. Tarikh hadis, banyak hadis yang menerangkan tentang faktor yang dapat mewujudkan kehidupan keluarga. Ada yang menyebut min sa'adatil mar'i itu husnul huluk, budi pekerti yang baik. Bahkan ada ifahul liha, yang berjenggot panjang, membahagiakan itu. Ada juga yang menyatakan faktor yang mendatangkan kebahagiaan itu cukup banyak. Tentu saja yang disebutkan di dalam hadis ini berkaitan dengan kebahagiaan di dunia. Makanya min sa'adatil mar'i, bukan min sa'adatil muslim, min sa'adatil mar'i, kebahagiaan di dunia. Jadi bukan hanya seorang muslim, itu bisa dinikmati 3 faktor yang akan disebutkan ini oleh non-muslim juga selama di dunia. Jadi secara historis hadis ini mengungkap sebagian dari yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi bukan semuanya yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hadis ini, tapi sebagian yang mendatangkan kebahagiaan diungkap di dalam hadis ini. Itu secara historis. Makanya pakai min sa'adatil mar'i.
para ulama memahami min itu bermakna tab'id, sebagian. Makanya ketika saya di pesantren, karena ngaji itu saya menggunakan logat Sunda. Jadi kan kalau di Indonesia, di pesantren itu ya, kalau ngaji itu ada yang menggunakan logat Jawa. Walaupun di Sunda pakai menggunakan logat Jawa. Di beberapa pesantren ya, karena memang sumbernya mungkin dari Jawa, ustadznya, sehingga logatnya pakai logat Jawa. Saya pakai bahasa Sunda. Min itu diterjemahkan min ti tina tibatan syaware. Jadi kalau mengartikan itu, mengartikan harfiah itu disebut begitu. Min ti tina tibatan syaware. Pi dina di jero kajero. Itu untuk mengartikan menerjemahkan harfiah, huruf. Sampai bi itu sampai ada 20 kan maknanya. Nah, di sini menurut para penyarah hadis, min di sini tab'id atau sawareh. Di antara, sebagian dari. Tegasnya yang disebutkan pada hadis ini merupakan sebagian faktor yang mendatangkan sa'adah atau kebahagiaan manusia. Yang seperti tadi dikatakan, sa'adah itu seluruh manusia, baik muslim ataupun tidak, akan meraih kesenangan apabila memiliki 3 hal. Makanya di sini al-mar'i mencakup siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun anak dalam keluarga. Keluarga itu terdiri dari orang tua dan anak, keluarga kecil, keluarga besar, termasuk hawasi. Tegasnya di antara faktor yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup adalah yang akan disebutkan di sini, min sa'adatil mar'i. Yang pertama al-jarus sholih, karena ini yang saya jelaskan riwayat Ahmad yang mendahulukan al-jarus sholih, yaitu tetangga yang soleh. Faktor tetangga itu mempengaruhi atau mendatangkan kebahagiaan. Kesalehan tetangga membuat kerukunan hidup. Kalau tetangga tidak soleh, itu tidak akan rukun di dalam hidup. Dan kalau tewawujeng tetangga, tidak akan meraih bahagia. Dan sekarang itu banyak yang terkena dengan tetangga, terutama di komplek-komplek elit, komplek-komplek besar. Sehingga saya pernah diundang ceramah, datang sendiri karena tidak dijemput. Kemudian sudah ada cerlok dan sebagainya. Lalu saya tanya, rumah Bapak Anu di mana? Eta terkenal, terkenalun. Bapak Anu disebut Bapak Anu tuh nggak tahu. Sampai bingung. Akhirnya saya nelpon pribuminya, tidak diangkat karena mungkin lagi nerima tamu. Jadi sampai bingung. Ya, itu tidak tahu tetangga. Jadi tidak tentrem itu kalau tidak tahu tetangga itu. Cukup lama saya pada saat itu. Kemudian dia nelpon, kan mana cina Pak Ustadz can sumping wae. Cek kami telen can sumping, kita tadi geus datang dia. Cuman tidak ada yang tahu tetangganya. Baru dijemput. Nah, itu salah satu faktor yang menyedihkan, ya, menyusahkan kalau terkenal dengan tetangga. Makanya bagus itu sekarang ada perkembangan majelis taklim ibu-ibu di rumah.
Ya, majelis taklim ibu-ibu di rumah itu kan pengajiannya keliling ke rumah-rumah. Karena memang salah satu fungsi rumah waqarna fi buyutikunna dalam surat Al-Ahzab itu ibu-ibu qarna fi buyutikunna berada di rumah untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara bersama. Makanya harus dikembangkan itu bagi bapak-bapak yang punya rumah yang belum ditempati majelis taklim itu harus diadakan itu. Harus diadakan pengajian keliling ibu-ibu. Pengajian keliling. Jadi kalau sebulan sekali saja ya, pengajiannya sebulan sekali, kemudian 40 rumah kan kebagian 40 bulan sekali. Jadi kalau nyuguhan tamu majelis taklim nggak apa-apa kan 40 bulan sekali nyuguhan. Itu di dalam rangka silaturahim untuk mendatangkan kenalan, untuk merukunkan ketetanggaan. Karena banyak urusan tetangga itu yang menimbulkan persoalan karena kurang rukun. Bagaimana mungkin dapat kebahagiaan dengan rumah yang luas bila dengan tetangga kurang harmonis? Keharmonisan hidup tidak cukup hanya intern, tapi juga hubungannya dengan ekstern. Bahkan Rasulullah SAW itu kan sampai 3 kali itu bersumpah. La yu'minu. La yu'min. La yu'min. Lalu sahabat tuh bertanya, siapa itu yang tidak termasuk mukmin? Yaitu orang yang perutnya kenyang, tetapi ada tetangga yang kelaparan. Perut dia kenyang, tapi ada tetangga yang kelaparan, tekanyawan, la yu'min. Belum termasuk mukmin. Nah, bagaimana kita tahu tentang tetangga yang kelaparan kalau kita tidak kenal? Kalau tidak ada kerukunan. Dan dengan kebahagiaan atau dengan hubungan sesama tetangga secara baik akan mendatangkan kebahagiaan. Karena apa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri di rumahnya tanpa ada hubungan dengan tetangga. Jika dengan tetangga rukun, maka akan bahagia. Dan jika dengan tetangga kurang baik, maka akan jauh dari keharmonisan hidup. Jadi itu sampai disebutkan al-jarus saleh itu adalah bagian dari kebahagiaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar sesama tetangga itu menjamur baik atau terjalin baik. Mazala Jibril yusini biljar hatta qultu la yuwarrisannah ya la yuwarrisannah. Jibril itu selalu berpesan sehingga seakan-akan dengan tetangga itu saling mewariskan. Saling mewariskan. Nah, ini suara. Mazala Jibril yusini biljar hatta qultu la yuwarrisannah. Seakan-akan seperti ahli waris. Hadis ini menggambarkan betapa penting berbuat baik pada tetangga. Sehingga seperti akan saling mewarisi. Hubungan dengan tetangga hampir sama dengan ahli waris yang saling membutuhkan dan saling bantu. Baik pada tetangga dapat berita gembira maupun buruk, tetangga itu ada kaitan dengan kehidupan ritual, ya. Jadi kalau dengan tetangga kurang baik seperti tadi saya katakan akan mengurangi kebahagiaan. Abu Yahya itu meriwayatkan
bahwa Abu Hurairah berkata, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanah yadkuru min kasrati solatiha." Wahai Rasul, sesungguhnya fulanah, seorang perempuan, yadkuru min kasrati solatiha. Yudkaru maksudnya. Yudkaru min kasrati solatiha. Fulanah itu si anu perempuan. Seorang perempuan dikenal yudkaru min kasroti solatiha karena saking banyak solatnya, rajin solat. Wasiyamiha, banyak saumnya. Wasodakotiha, banyak sodakohnya. Ghayra annaha tu'di jironaha, cuman kurang baik dengan tetangga. Solatnya mah bagus, saumnya rajin, baca Quran mungkin ayeuna mah masuk PSG itu satu pekan satu juz, ada odoj one day one juz, rajin baca Qurannya. Kemudian tudi jirona, cuman menyakiti tetangga. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, dia finnar, orang itu di neraka. Bisa juga dipahami, calon ahli neraka gara-gara kurang baik dengan tetangga, walaupun bagus secara ritualnya. Terus kalau dia berkata lagi, ya Rasulullah, wahai Rasul, fa inna fulana, ada seorang perempuan, yudkaru fi qillati siyamiha, disebut, dikenal kurang bagus saumnya, karena sedikit saumnya, qillah saumnya, wasodakotiha, dan sodakohnya, solatnya juga, tasduku bil aswar minal akid, cuman ya paling secuil makanan. Tapi dia tidak pernah menyakiti tetangga. Dengan tetangganya selalu baik. Walaupun kurang baik, walaupun kurang banyak ibadahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ia fil jannah." Dia itu calon ahli surga. Karena baiknya dengan tetangga. Makanya al-jarus soleh itu penting. Berdasar hadis ini, seseorang tidak cukup hanya baik dalam ibadah ritual, jika kurang baik terhadap tetangga. Terkandung pula bahwa ucapan buruk yang menyakitkan tetangga itu bisa menjerat seseorang ke neraka, walaupun ibadah lainnya baik. Tegasnya, perbuatan baik terhadap tetangga mendatangkan bahagia, sedangkan perbuatan buruk mendatangkan derita. Finnar di sini bukan hanya finnar di akhirat kelak, tapi juga di dunia kini. Kan kalau dengan tetangga baik kan jalan rusak kan bisa diperbaiki ya. Sekarang ini banyak rumahnya mewah, jalannya rusak. Saya kemarin menjemput salah seorang kawan cucu ke satu komplek. Wah, kompleknya bagus itu, rumah-rumahnya bagus. Tapi Masya Allah, jalannya hancur, menitirawas pisan. Terus juga ada sebuah masjid, itu dekat saja. Dekat di Riung Bandung. Saya kebetulan pengisi ceramah tetap minggu ketiga. Itu juga jalannya rusak. Sehingga ingat, kalau mau mengkol teh ini jalannya rusak. Dan itu sudah bertahun-tahun itu jalannya rusak. Padahal di sini, di dalam hadis ini, salah satu faktor kebahagiaan di dalam rumah tangga itu, jalan itu bagus. Makanya jalan itu tanggung jawab. Biaya mah terserah di mana. Jalan itu tanggung jawab yang punya rumah seharusnya. Kebagusan jalan itu tanggung jawab yang punya rumah di depan. Jadi sekarang kan rata-rata rumah itu menghadapi jalan. Nah, di depan rumahnya itu tanggung jawab yang punya rumah. Bagus. Makanya kalau memperbaiki rumah itu cing atuh jeung jalana perbaiki.
Dan itu hidung pisan, itu jalan mah diantep hancur. Rumahnya bagus, kan tidak enak. Itu kaitan dengan tetangga. Jadi coba kita memasyarakatkan perbaikan ketetanggaan dan termasuk jalannya, ya. Dan ketetanggaannya itu termasuk juga mungkin memberikan ketentraman kepada tetangga. Memberikan ketentraman kepada tetangga ya termasuk suara mobilnya, ketuk pintu. Kan kadang-kadang ada yang penduduk rumah kunci pintunya cuma satu yang ada di rumah. Pulang jam 11, jam 12, tot, klakson. Kan nggak ganggu itu kepada tetangga. Karena kenapa kita mau membangunkan keluarga kita, harus bangun salemur. Oleh karena itu sekarang kan sudah dibikin kunci duplikat. Cobalah punya kunci masing-masing. Jadi kalau mau masuk rumah tuh tidak usah membangunkan ada yang di rumah atau membangunkan tetangga lain. Kemudian wal markabul hani tadi menyambung ya. Ini tetangga sedang markabul hani. Markab itu perkataan markab itu berasal dari kata rokiba, yarkabu. Markab itu apapun alat transportasi dan jalur transportasi, rokiba yarkabu. Sesuatu yang bisa ditunggangi kalau menurut bahasa nama. Oleh karena itu dipahami alat dan jalur transportasi. Manusia tidak akan bisa hidup dengan manusia lain tanpa ada alat transportasi atau lalu lintas selamanya. Alat transportasi al-hani dapat memperlancar interaksi dan komunikasi. Tentu saja yang membawa kebahagiaan tersebut bukan hanya kendaraannya, melainkan jalan. Seperti tadi saya katakan, di sini sekarang masih banyak komplek-komplek, rumah-rumah bararagus, direnovasi, tapi jalannya diantep rusak. Oleh karena itu tolong yang memperbaiki rumah, jalannya perbaiki. Sisihkan biaya untuk memperbaiki jalan. Ya minimal di depan kita saja. Di depan kita. Kalau di depan kita diperbaiki, kemudian tetangga juga kan ningali, cenah lebah harapan rumah si anu bagus, rumah saya belum, kan diperbaiki juga. Kan ada suatu komplek dulu majelis taklim pengajian rajin umroh nama ibu-ibu pengajian teh. Saya berceramah ke situ, sulitnya jalan ke sana. Saya komentar itu, ibu, kenapa rumah ibu-ibu bagus kok jalannya rusak? Jalan mah bukan urusan rumah, cina urusan pemerintah. Nah itu dia tidak bertanggung jawab. Padahal kenyamanannya untuk diri sendiri kan, bukan untuk perempuan, untuk pemerintah. Jadi di sini dikatakan al-markabul hani. Bagaimana mungkin kebahagiaan bisa tercapai hanya dengan kendaraan yang baik tetapi jalannya rusak. Kalau jalannya rusak kan kendaraannya juga cepat rusak. Makanya kalau saya di sini menyampaikan pesan bukan hanya yang hadir di sini di Alfitro, tapi juga yang hadir di tempat lain karena ini ikut Zoom ya, banyak yang ikut. Bagaimana mungkin kebahagiaan bisa tercapai hanya dengan kendaraan yang bagus tapi jalannya rusak. Oleh karena itu syarat ini mesti dipenuhi, bagaikan kebaikan alat transportasi dan jalan berlalu lintas. Dan sekarang banyak di dalam berlalu lintas itu, walaupun jalannya bagus, tetapi dibikin polisi tidur tinggi-tinggi. Polisi tidur tinggi-tinggi sampai menjatuhkan motor.
Itu banyak yang membuat kecelakaan. Yang kalau di Margahayu Raya lumayan lah polisi tidurnya mendingan. Tapi kalau di komplek Santosa itu Masya Allah tiap rumah tiap rumah. Saya sampaikan di pengajian Santosa. Dulu kan di Masjid Darussahadah itu tiap Sabtu, tapi karena sekarang giliran ustadznya jadi tiap Sabtu keempat. Saya sering kok kenapa Santosa Asih itu jalannya bagus, tapi polisi tidurnya tinggi-tinggi. Iya Pak, iya Pak. Polwan mah ke bawah. Iya jangan terlalu tinggi aja. Jadi kalau mau pakai polisi tidur yang enak lah gitu, tidak bisa lari tetapi tidak berbahaya, tidak menimbulkan bahaya. Tapi kan tidak perlu setiap rumah tuh. Kenapa harus tiap rumah gitu polisi tidur teh? Iya mah, gejrung, Masya Allah. Dan itu tidak menyenangkan, Dan itu bahkan bisa yang setiap lewat tuh berdoa. Ya baca nuboga imah teh mani kieu-kieu teuing, kan itu doa jelek gitu. Doa jelek. Jadi kalau tadi diistilahkan karena tidak mau tahu tentang yang lewat, ya tentu saja harus kerjasama, termasuk yang lewat juga. Ajab kabayang anu hamil, ya, mereka rumah sakit, polisi tidurnya banyak. Kabayang itu kan. Jadi itulah al-markabul hani. Oleh karena itu syarat ini mesti dipenuhi. Karena kebaikan alat transportasi. Kemudian al-maskanul wasi'. Maskan itu berasal dari kata sakana, yaskunu. Kadang-kadang suka menjadi sakinah. Maskan. Tempat atau rumah. Atau tempat tinggal. Nah, sedangkan maskan, al-wasi itu artinya luas. Al-markanul wasi, rumah yang leluasa. Dan itu dengan rumah yang leluasa sehingga hidup kita nyaman. Keleluasaan rumah tentu saja yang dapat memenuhi syarat untuk ditempati sesuai dengan fungsinya. Dan oleh Al-Munawi itu dikomentari salah satu hisal min sa'adatil mar'i fid dunya al-jarus salih, yaitu yang tidak pernah menyakiti tetangga. Kemudian al-maskanul wasi. Kemudian juga al-markabul hani. Dan ini berarti tetangga yang soleh, yaitu yang tidak pernah menyakiti tetangga. Rumah yang leluasa, yaitu yang memberikan kesempatan hidup tenang kepada banyak orang. Dan ketiga, kendaraan yang menyenangkan adalah alat transportasi. Itu syarah hadis. Sekarang takwil hadis. Pertama, manusia itu membutuhkan kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan tersebut bisa dicapai bila memenuhi syarat. Syarat yang mesti dipenuhi, ada yang bersifat lahiriah, ada pula yang bersifat ruhaniyah. Jasmani, ada juga yang bersifat rohani. Hadis ini mengungkap kebahagiaan rumah tangga yang bersifat lahir. Jadi rohani tentu saja adalah keimanannya, kualitas keimanan, kualitas akhlak. Tapi yang digariskan di sini yang lahiriah. Setiap manusia mesti berusaha untuk mewujudkan dan memenuhi syarat kebahagiaan tersebut.
Kedua, di antara faktor lahiriah yang mendatangkan kebahagiaan adalah rumah yang luas, yang leluasa. Ada rumah yang gede tetapi sempit, hese oyak, hese gerak, karena terlalu pertek alat-alat rumah. Dan seperti tadi saya katakan, seharusnya rumah itu digunakan untuk pengajian, untuk majelis taklim. Karena dalam surat Al-Ahzab, nanti ayatnya, saya kutip, itu untuk ibu-ibu terutama. Pengajian ibu-ibu itu harus ada di rumah secara bergiliran. Karena ada pengajian ibu-ibu bergiliran di rumah, maka alat-alat rumah entong hareurinteuing. Entong hareurinteuing kurang-kurang manfaat dibagikan ke tetangga. Jangan terlalu sempit oleh alat rumah tangga. Supaya apa? Supaya bisa digunakan untuk pengajian. Dua, tetangga yang soleh. Kemudian alat transportasi. Tiga, kebahagiaan individu itu tidak bisa diwujudkan oleh diri sendiri, tapi mesti ada komunikasi dengan pihak lain. Jika ingin mendatangkan kebahagiaan, maka kebahagiaan bahagiakan pihak lain. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan pihak lain. Makanya saya sering berkomentar di tetangga di tetangga saya itu ada majelis taklim beberapa RW, ada majelis taklim RW, ada majelis taklim RT. Itu biasanya banyak acara. Itu kadang-kadang ada ibu-ibu yang mentraktir, sering mentraktir tetangganya makan bersama. Saya sempat tanya, Bu Ibu bahagia ditraktir? Semua tentu saja menjawab bahagia. Tapi saya katakan ada yang lebih bahagia lagi. Apa Pak Ustadz? Saya katakan yang lebih bahagia adalah orang yang mentraktir. Jadi ini siapa yang menraktir? Si ibu ini. Jadi setelah dikatakan yang paling bahagia orang yang mentraktir, ternyata sekarang ada tren giliran traktir. Karena memang yang berbahagia itu bukan yang ditraktir, yang mentraktir. Karena apa? Karena ada hadis al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Orang yang memberi itu kan lebih tinggi derajatnya. Nah, bahkan Rasulullah dalam hadis lain dikatakan ada beberapa hal warisan para nabi yang lain yang mendatangkan kebahagiaan, yaitu it'amut ta'am, ifsa'us salam, wa qiyamul lail wan nasuniyam. Itu kebahagiaan batiniah. Itu ada 3 warisan para nabi terdahulu. Apa itu? Ifsa'us salam, menjaga perdamaian. Itu bahagia. Kalau kita senang menjaga perdamaian, itu akan bahagia. Ifsa'us salam, menyebarluaskan salam. Kemudian yang kedua, it'amut ta'am, traktir, menanggung orang. Ya kalau menanggung orang bergiliran kan otomatis tidak berat, tidak akan merasa berat. Dan nanti kasus yang dikatakan perut kita kenyang, tetangga ada yang lapar, itu tidak akan terjadi karena itu bergiliran tadi di dalam pengajian. Dan qiyamul lail wan nasuniyam, kita bisa melaksanakan sholat malam ketika orang tidur. Nah, itu diingatkan. Beberapa tatbik hadis. Jadi yang pertama yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah tetangga yang soleh. Al-jarus soleh. Siapa itu tetangga yang soleh? Banyak kriterianya di dalam hadis ini. Karena Rasulullah SAW mengacam man aglaqo babahu duna jari mukhafatan ala ahli wa mali falaisa dalika bimu'minin. Orang yang menutup pintu
karena takut diganggu orang lain itu tidak termasuk mukmin. Walaisa bimu'minin malam ya'man jarahu bawa'iqahu, tidak termasuk mukmin orang yang tetangganya merasa terancam. Atati mahakul jar, tahukah Anda apa itu hak tetangga? Yaitu apabila minta pertolongan, ditolong. Apabila kesulitan dalam ekonomi, bantu. Supaya pinjol tidak berkembang. Pinjaman online. Riba. Riba itu sekarang berkembang karena memang kurang baik dengan tetangga. Kemudian idas takrodoka akrodahu udda alaihi wa ida marido, apabila sakit uddahu dikunjungi, apabila asobahu khairun mendapat kesenangan hana tahu memberikan tahniah, apabila musibat azaitahu memberikan takziah, idza mata ittaba'tu janazah, apabila meninggal antarkan jenazahnya. Dan harus ingat, la tastatilu bil bunyan fatuh jabu anhu rih illa bi'idni. Jangan membuat bangunan menghambat udara atau sinar kepada tetangga. Saya pernah beberapa tahun yang lalu merasa derita karena ke tempat kerja saja salah satu ruangan kok masuk wae, udah diperbaiki, kentengnya udah diganti, udah ditembok, kunaon baseuh wae ke kamar teh. Akhirnya beberapa bulan yang lalu saya ganti atapnya dengan beton. Baru sekarang sadar, ternyata tetangga menyalurkan AC itu jatuh ke kenteng saya. Itu lamun tiba heula kanyahoan berenceng teh ngomong we ke tetangga eta saluran AC lontong ka dieu. Eta baru sadar geus bertahun-tahun sampai ruang kerja saya itu ditinggalkan pindah karena Rembes. Komunikasinya bagus, cuman tidak tahu masalah saya itu komunikasi dengan tetangga bagus sekali, tapi tidak sadar tetangganya juga. Kenapa komunikasi dengan tetangga bagus? Karena majelis taklimnya juga berjalan dengan tetangga itu, tapi tidak tahu. Ya, jadi beliau itu AC dari rumahnya nyakcelakan ke kenteng saya, itu menimbulkan dan itu tidak sadar, baik sayanya maupun tetangganya tidak sadar bahwa itu berbahaya. Nah, salah satu contoh.